Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya sedang bersama Kohani. Kita sekarang akan menuju ke suatu daerah di Ciledug ya, Tangerang. Karena tadi kami menerima laporan begitu ya, bahwa ada seorang yang diduga seorang mualaf, yang mana beliau meninggal kemarin siang ya Ko ya? Iya, kemarin siang. Kemarin siang meninggal, terus dikuasai oleh keluarganya yang beragama Hindu. Nah, tetangganya ini lapor kepada kami bahwa beliau sudah meninggal dan sekarang di rumah duka ya, yang diatur oleh keluarganya. Nah, sekarang kita sedang berusaha untuk mungkin mediasi ya Ko ya nanti ya? Ya, jadi mediasi dulu ya. Jadi ada kayak gini nih. Nah, kau baca nggak nih? Nah, dari Evi Sofianti. Nah, dia bilang urgent. Terus saya dihubungi banyak orang. Nah, dihubungi banyak orang, ini KTP mualafnya ada. Terus katanya warga di sana takut, tokoh-tokoh takut karena banyak orang Hindu. Jadi ini sekalian kita jadi pelajaran. Alhamdulillah saat ini mau jalan sendiri, ada kondo ini datang nyusul. Jadi langkah-langkah yang harus kita ambil. Nanti ini kita kan, kemana dulu? Nah, ini kan fardu kifayah. Fardu kifayah itu jika seseorang muslim, kalau benar dia muslim atau mualaf meninggal, itu wajib dikuburkan secara Islam dan itu dilindungi undang-undang. Tapi karena kita bukan aparat keamanan, langkah-langkah yang saya ambil, yang pertama saya lapor polisi dulu. Jadi kita sekarang ke Polsek Ciledug. Dari Polsek kita akan ke masjid setempat. Kita akan tanya kepada pengurus masjid, bener nggak nih ada info dari namanya Ibu Evi Sofia, terus Ibu Siti dan Bu RT. Bu RT bilang ini muslim, KTP-nya muslim gitu. Walaupun KTP-nya muslim, kita harus tabayun. Karena ibu saya, keluarga saya itu Kristen, KTP-nya Islam. Saya juga dulu waktu masih Kristen KTP-nya Islam. Gitu. Nah, kalau memang dia Islam, wajiblah kita ambil, kita urus. Tapi kalau dia bukan Islam, bisa dibuktikan dia bukan Islam, ya kita nggak urus. Gitu. Jadi intinya kita tidak berbuat yang istilahnya melanggar hukum, tetapi kita harus melalui prosedur gitu ya. Betul. Karena ini ada saudara kita yang meninggal, jadi kalau memang benar dia Muslim, ya kita akan urus bagaimana seharusnya gitu ya. Nah, kira-kira gitu, kita akan segera jalan. Mohon doanya ya. Jelaskan ke orang-orang bahwa saya. Bu, jadi dalam masalah ini saya harus membuka apa adanya. Kalimat itu jelas dikatakan oleh itu sebagai bukti, dan apapun yang sudah dikatakan kan Allah melihat, malaikat mencatat. Dan ketika seorang muslim ini takut, kita kalah untuk menegakkan syariat, dan itu kan tuduhan, langsung tuduhan. Saya mau tahu muslim yang mana yang penakut ini, saya mau ketemu muslim yang mana yang menghalang-halangi, muslim mana yang bikin ini jadi seperti ini gitu Bu. Sudah ya Bu, saya masih setir nih Bu, nggak bisa dengerin semua. Untuk sewa mobil, terus terang Pak, saya tuh selama ini suami saya ngurus atau apa-apa, ada perlu apa-apa. Gini aja Bu, nanti ini kan saya sedang menuju polisi, polsek. Biasanya saya nggak dengar rekaman Ibu nih semuanya karena saya setir. Saya sekarang di jalan Bu. Nanti saya sampai polisi, saya kabari. Biasanya ini kan harus lapor ke polisi dulu Bu, karena kalau saya main datang terus ambil itu terjadi keributan. Jadi saya akan tanya, terus ke polisi saya akan lapor. Polisi setelah saya lapor biasa minta saksi, dan karena sumbernya dari Bu RT juga, Bu RT akan dihubungi nanti. Saya akan ke masjid juga menanyakan ke pengurus masjid. Itu Bu, diambil hikmahnya aja. Ya, lain kali kalau menyebarkan berita, tolong jangan sembarangan, karena kita seorang muslim diajari oleh Al-Quran untuk tidak sembarangan menyebarkan berita. Baru lu mau rekam. Buat apa bayar kalau rekam?
Pak, jadi langkah pertama kita untuk ngambil jenazah, yang pertama sekarang kita ada di Polsek Ciledug. Lapor dulu ke aparat setempat. Karena di polisian itu ada namanya Bimas, dan Bimasnya lebih tahu tentang warganya. Apalagi informasi kita dapatkan dari Bu RT. Jadi jangan kita ambil sendiri. Kalau kita ambil sendiri, kita bukan aparat hukum, malah kita nanti jadi masalah. Assalamualaikum Pak. Malam. Bimas di mana Pak? Bimas kalau nggak mau koordinasi. Ini ada orang bilang begini, jenazah. Bentar ya Pak ya. Nah, jadi kalau untuk ngambil jenazah itu jangan langsung ke lokasi, tapi koordinasi sama polisi. Polisi ada namanya Bimas. Bimas itu yang memegang suatu wilayah dan tahu kejadian-kejadian di situ. Nah, sekarang kita lagi lapor ke polisi. Pelan-pelan aja, santai Pak. Pak, di sana ada masjid di komplek rumah. Ada masjid? Iya, saya ke situ dulu. Koordinasi sama masjid. Hubungin dulu Pak biar didampingin awak. Iya. Bimasnya. Iya. Ada dia. Kan orang kacau kalau kayak gini ngomongnya di medsos. Betul, harusnya kamu orang sana yang kamu ke polisi. Kalau saya dari jauh. Kalau terus masa jangan ke sana. Lapor polisi dulu. Tiba-tiba masa datang rame, salah. Iya, rame repot. Iya. Belum juga soalnya. Sekarang ya Pak. Oh ini angkat. Halo, assalamualaikum. Pak, mohon izin Pak, saya dapat nomor Bapak dari Polsek, dari Pak Safrudin. Halo. Ini Pak, saya dapat laporan di medsos tadi, rame. Di medsos itu rame, ada jenazah warga di Puri Kencana Indah, orang Hindu meninggal. Terus mau dikremasi. Informasi dari Bu RT Bibah namanya, sama Bu Siti. Nah, terus tadi ada tim mau ke sana, saya bilang jangan dulu. Saya bilang saya mau lapor polisi dulu, saya sering ambil jenazah. Caranya Anda harus lapor polisi ke Bimas. Nanti baru tabayun, gitu Pak. Gitu. Jadi baiknya gimana Pak langkahnya? Saya di Polsek. Kalau di perumahan Puri Kartika itu ada masjid ya? Iya. Atau nanti saya subuh di sana, saya tanya ke pengurus masjid sana gitu Pak ya. Saya Hani Kristianto Pak dari Mualaf Center. Nah, KTP-nya Islam Pak. Nah, terus sekarang berkembang di medsos. Jadi tadi ada di medsos Pak. Orang-orang udah pada mau datang, saya larang, nggak usah. Saya aja yang ngurus. Saya dari Bogor sampai ke sini. Karena saya tadi bilang ke ibunya, Ibu kalau nyebar berita, saya butuh saksi. Ibu jangan sebar dulu di medsos. Medsos kan banyak yang baca. Sampai saya tuh lagi tidur dihubungi orang kiri kanan. Nah, terus saya bilang nanti saya tabayun dulu. Saya tanya ke polisi, saya tanya ke warga gitu. Gitu Pak. Ide bagus ya? Iya. Oh, iya Pak. Jadi gimana? Kenapa nggak dibawa pulang? Iya Pak. Karena di rumahnya itu juga lagi ada acara, ada kesepakatan keluarga mereka. Iya. Jadi arahnya gimana Pak? Minta petunjuk baiknya. Gimana Pak? Enggak, ini kan ada banyak orang mau ke sana Pak. Saya pending dulu, saya cegah. Jangan, saya koordinasi. Nah, saya itu rencana yang lapor itu namanya Bu Siti Pak. Sebentar, saya cek sebentar Pak ya, sebentar. Saya buka IG dulu. Buka ini. Namanya Yayah Siti tetangganya, sama Bu RT Bibah. Itu di medsos nulis kemana-mana ini Islam, mau dimakamkan secara Hindu, mau dibakar. Jadi orang-orang udah pada mau datang gitu Pak.
Nah saya bilang, ibu saya butuh saksi 2 orang bahwa memang ini muslim, yang lihat dia sholat, yang tahu dia muslim. Kalau cuma KTP, karena ibu saya, keluarga saya agamanya Kristen, KTP-nya Islam. Iya, iya Pak. Oh, dia sudah bukan Islam ya Pak ya? Berarti bukan Islam berarti. Iya, nikah sama orang Islam terus cerai. Ada, saya foto istrinya juga ada. Dia punya anak laki-laki. Iya. Nah, jadi baiknya, maksud saya gini Pak, saya mau jelaskan ke orang, saya sudah koordinasi dengan Bimas. Terus menurut Bapak gimana Pak? Iya, saya harus ke masjid dulu. Biasanya Pak, kalau seperti ini, saya yang pertama akan koordinasi dengan polisi. Saya tidak boleh sembarang datang, saya bukan aparat. Saya hanya dari organisasi. Lalu saya akan ke masjid, tanya ke pengurus masjid, ini saya dapat berita seperti ini, apakah benar gitu. Kalau itu benar, nah iya Pak, kalau benar kan kita harus ngomong baik-baik juga ke keluarganya, nggak boleh sembarangan ngambil gitu kan. Tapi kalau dia udah balik ke Hindu, ya kita nggak boleh juga ngambil gitu kan. Gitu Pak. Baik Pak Saifia. Agus ya? Ida Bagus. Iya, iya benar. Muslim bukan itu Pak? Dia mualaf. Ah. Dia sih Buddha, Hindu. Kenapa? Buddha Hindu. Hindu. Hindu iya. Masih Muslim dia meninggalnya. Meninggalnya Muslim. Dia tapi orang tua nggak tahu dia Muslim. Kan keluarga Hindu. Kan KTP-nya dia Islam Pak. Iya Islam, tapi kan bapaknya nggak tahu dia itu Islam. Terus? Ya saya kurang tahu juga. Masjid di mana Pak? Masjid di sini. Ada kan? Iya. Lempeng aja. Nah, nanti aja subuh ngomong sama jamaah masjid. Oh gitu. Enggak, Bapak ke ini dulu ke RT 5 Bu Habibah. Iya Bu RT. Iya, ini nggak dijawab, tidur kali. Tidur ya, tidur berarti. Nih. Nah, tidur. Karena infonya dari Bu RT. Iya, infonya dari situ, makanya lebih baik kan ngomong sama dia. Iya. Jadi enak Bapak itu ngomongnya nanti. Kalau masjid mah lempeng aja, masjid Al-Wasilah. Iya, Al-Wasilah bener. Nih Bu Bibah kan? Iya, benar. Iya itu dia. Ini Bu Iya. Bibah. Benar. RT 5 nih. Masalahnya dia nggak ngejawab. Yang ngasih tahu saya bukan Bu Habibah, Bukan. Bu Siti. Lagi ke Bandung orangnya. Oh, Bandung ya. Nih yang ngasih tahu Bu Yaya Siti. Bu Yaya, Iya, iya, iya. tetangganya dia. Oh, tetangganya. Apa saya panggil aja Bu Bibah dari situ, Bapak ke situ. Boleh. Yuk. Kita ke tidur kali Pak jam segini. Ini berapa nih? 4 oh iya. Jam 4 nanti aja lah. Ngomel ntar ngaruh marah. Iya, ngomel ya. Mendingan saya subuhan dulu, habis Iya. subuh baru saya. Subuhan dulu, iya. Iya. Kan bentar lagi subuh. Jadi kalau subuh itu sana Pak nggak begitu jauh. Pak. Lurus. Raya lurus aja juga nanti kelihatan masjid ya. Oh, jalan kaki bisa. Agak jauh juga. Oh, naik mobil dah. Naik mobil aja nggak apa-apa masuk silakan. Iya, habis subuh baru nanti rumah Bu RT sebelah mana? Ini. Oh, nanti saya balik lagi ya. Balik lagi ke rumah RT. Dari situ nanti pulangin ke sana gitu ntar. Oh. Kan rumahnya sih yang meninggal di situ sih. Ah. Meninggal di Bagusnya. Anaknya Muslim juga. Anaknya iya, anaknya. Ini fotonya nih. Iya benar. Ini kan? Iya benar itu. Sering ke masjid kan ya Pak? Nggak pernah saya nggak pernah ngeliat ke masjid ya. Nggak pernah ke masjid. Cuma kata anaknya sholat. Kata anaknya, tapi setahu saya Ini saya nggak pernah ngeliat. mantan bininya. Iya benar. Ya. Mantan istrinya ini. Anaknya Muslim juga kan? Kurang tahu juga Pak, kurang jelas sih. KTP Islam. Iya Pak, KTP Islam. Nah, kalau KTP Islam dia udah Islam gitu. Ya, Cuma masalahnya ada katanya tokoh-tokoh di sini pada ketakutan, diem. Saya bilang kok ada berita begini. Nih, tokoh-tokoh di sana pada diem, warga pada ketakutan karena di sini banyak orang Hindu katanya. Iya benar, emang Hindu banyak. Banyak di sini. Nah, tapi Muslim juga banyak. Banyak kan Islamnya. Iya. Oh dia masih ke medsos. Iya. Kita tahu dari medsos. Iya, iya. Ini udah ratusan orang yang siap datang. Iya. Saya bilang ntar dulu. Ini udah siapa nunggu 200-300 orang tinggal kesini doang. Iya, iya. Ntar kan jadi rame kata saya. Iya, nanti sebentar lagi kan RW datang. Pak RW Iwan. Heeh.
Pas saya kontak ya, tapi gini hari nggak mungkin. Janganlah. Jam 5 ya. Ntar. Pak RW Muslim kan? Muslim dia Muslim. Ya habis subuh aja. Ya habis subuh aja Pak. Subuhan di masjid dulu nunggu. Iya Pak, silakan Mas. Ya, nunggu ya Pak, nunggu di masjid ya, izin ya. 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 Ke masjid dulu kok. Lurus dalam. Iya bener Muslim kata warga. Oh, kata bener Muslim? Iya. Masuk yuk, hujan. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Kristianto. Saya dari Muhammad Batar. Saya pertama kali dihubungi oleh ajudan Pak Gubernur dan oleh polisi dari Polda Bagian Dimas. Gubernur kita ada ajudannya Pak Asep namanya. Karena ada berita di media sosial yang disebarkan oleh Evi Novianti, urgent butuh kontak ke mualaf Jakarta. Ada mualaf baru meninggal. Oleh keluarganya mau dikremasi, bunyinya begitu. Yang pertama, yang kedua bunyinya Bu RT Bibah namanya mengatakan tokoh-tokoh Islam di Kartika ini kebingungan dan pada diam, ada mualaf meninggal. Saya nggak tahu Bu RT Bibah yang mana. Saya hubungi Bu RT ini nggak ngangkat. Jadi apakah di sini ada namanya Bu RT Bibah atau enggak? Saya nggak tahu. Saya dari luar. Tapi Bu RT mengatakan Ibu RT sendiri kebingungan. Tokoh-tokoh Islam di sini pada diam. Berikutnya ini saya dikirimi KTP, namanya Ida Bagus Wahana, alamat Jalan Raden Fatah, Komplek Puri Kartika Baru, 6I nomor 11, Tanjung Ciledug. Di KTP Islam. Ini mantan istrinya. Terus ini Bu RT Biba juga WA bilang dia Bali Islam, tapi kita semua nggak berani karena bapaknya nyuruh kremasi. Nah, terus di sini ada yang namanya Evi mengatakan, Assalamualaikum maaf ganggu, urgent banget, semoga segera dibaca. Tante saya di Ciledug minta tolong, ada tetangganya mualaf baru meninggal, keluarganya kekeh mau dikremasi, warga tidak ada yang berani. Soalnya di sana banyak orang Bali, katanya tante ribut. Ini jenazah, ini almarhumnya Pak. Nah jadi mungkin saya kan masuk Islam belum lama. Nama saya Andi Kristianto, saya dari Mualaf Center, saya dari Ikhlas. Teman saya Donitan dari Geraham Mualaf. Saya nggak perlu jelaskan apa itu fardu kifayah. Fardu kifayah jelas hukumnya, tapi saya perlu tabayun. Karena apakah benar ini Muslim? Karena baru kali ini kasus saya sering ngambil jenazah, sering sekali Pak. Tapi baru kali ini lihatnya diviralkan di medsos. Yang satu, yang kedua biasanya saya dikasih tahu oleh pengurus masjid, bukan oleh warga dan yang nggak jelas. Karena Bu RT Bibanya sampai sekarang saya hubungi nggak angkat, nggak nyaut. Nah jadi tabayunnya adalah Bismillah, Pak, kalaupun ini benar ini fardu kifayah, kalau tidak ini bukan urusan kita. Cara membuktikannya, adakah bapak-bapak pengurus masjid atau jamaah yang siap menjadi saksi bahwa dia seorang muslim dan sholat di masjid ini? Contohnya sholat id atau sholat apa? Tadi saya ke satpam, ada 2 satpam muslim, dia bilangnya nggak pernah sholat, kita bingung. Jadi kalau memang nggak pernah sholat, kita nggak akan urus. Tapi kalau dia benar sholat di masjid ini dan jamaah masjid ini dan masuk Islam di sini, ya kita wajib ambil Pak. Dan saya siap mengambil apapun resikonya kalau benar. Jadi saya mohon maaf kalau mengambil perhatian waktu menjelaskan Bapak. Ini namanya tabayun Pak, saya takut salah langkah. Gitu. Terima kasih ya. Ya Pak. Terima kasih Mas Keren. Saya Sumarman dari KM di Alwasira. Mohon maaf, saya juga baru pulang di kampung nih. Ya sebagai saksi ya bahwa alamnya. Selama ini memang saya belum pernah Pak Bagus itu sholat di sini ya. Nggak tahu kalau jamaah ada yang lihat ya. Terus saya juga kaget juga Muslim, kalau Muslim sih artinya ya walaupun kita itu ya nggak lurus ya. Nah ini itu juga Bu RT ya, ini Bu RT yang menyatakan Bu RT. Ini Pak Pengurus RW ya, jawabannya ada Pak Haji Hake, Ahmad Hake, penasihat jamaah. Nah ini terus terang saya kaget juga nih kalau juga Muslim, tapi ya saya sebagai itu baru pernah lihat nih soal sini. Iya Pak, karena saya kan kagetnya kan diviralkan Pak. Diviralkan di medsos, saya kaget. Saya boleh bicara. Saya ikuti prosesinya semua Pak. Wah, alhamdulillah. Pada saat dia jatuh, terus anfal dan lain-lain sampai dibawa ke rumah sakit, sampai ketemu dengan keluarganya, saya ikuti. Jadi begini, pada saat
kita anggap waktu itu adalah dia sudah dibawa ke rumah sakit. Saya sama anak saya bicara bahwa dia merasa dititipi motor, kunci motor. Lalu Bu Habibah bertanya, dan posisi Bu Habibah saat itu ada di rumah keluarganya. Ada yang tahu KTP-nya ya. Anak saya bilang, ini saya dititipin kunci motor. Mungkin aksesoris dan lain-lainnya ada di dalam bagasi motor. Maka anak saya diambil motor, dibawalah ke rumahnya, dibuka, memang ditemukanlah KTP. Setelah itu kejadian, saya kembali masjid sini, bahkan berdiskusi sama Pak Nata. Pak, biasa kita siapin tenda kalau ada yang pernah masjid. Siap nggak tenda? Siap, disiapin, tapi tinggal tunggu komando. Sampailah beranjak ke zuhur. Zuhur saya di sini ketemu dengan namanya Farid. Farid jamaah kita juga di sini. Saya bertanya, Farid kenapa Bagus nggak kenal? Dia agamanya apa sih? Saya keluar. Ya. Beliau bilang Hindu. Dia meninggal. Wah, kaget dia. Karena semalam habis main catur. Dia itu adalah koordinator security di kompleks ini. Itu Muslim tapi temannya. Gitu. Saya nggak tahu. Nggak, Pak Farid ini. Pak Farid Muslim dan terakhir yang bertemu dia Pak Farid kan yang main catur gitu. Iya, malam. Kalau siang-siang yang ketemu ya banyak, kita main futsal. Ya paling kan berarti ngobrol dan kenal dekat. Ya. Gitu, Pak. Terus berjalanlah waktu, sampailah anak saya menyampaikan pada saat saya pulang dari sholat di depan rumah Pak Gatot, bahwa di sana ada Pak Peter, ada anaknya Pak Peter menyampaikan sementara belum boleh dibawa pulang oleh bapaknya karena mau ada acara di rumah tersebut. Terus gimana? Nanti aja biarin begitu. Nah, pada saat itu kita berkeyakinan dari orang-orang yang ada Pak Eko juga ya, bahwa Pak Bagus itu bukan Islam, karena punya budaya kebiasaan di Hindu seperti apa kita nggak tahu, ya kita ikutin aja di keluarganya. Nah, saat itu juga disampaikan pihak Rumah Sakit Bakti ASI keberatan kalau berlama-lama jenazah ada di situ. Itu baru informasi Pak. Berjalanlah waktu, nggak lama, kurang lebih 15 menit setelah itu saya dapat informasi lagi bahwa jenazah akan disemayamkan di rumah duka di oase gitu, di arah Bitung sana. Oh, bahkan ada nama Pak Nyoman depan rumah saya, orang Bali juga. Itu beliau hadir di urusan ini, men-take over. Gitu. Itu menambah kami atau khususnya saya berkeyakinan bahwa beliau itu bukan Islam. Oke, sampai sini. Ada cerita lain lagi bahwa yang melihat KTP itu sebenarnya mungkin, karena saya nggak melihat langsung. Yang pertama kali adalah Ibu RT. Ya. Semisal Bu RT membaca tersebut, saya sebelumnya berkomunikasi dengan Bu RT lewat WA sebelum Bu RT megang KTP itu, bahwa ada orang namanya Arif di sini mengatakan yang bersangkutan udah meninggal Om. Dan saya nanya, bener Ari? Bener. Kita sama-sama bilang ini lagi dan segala macam lah gitu ya. Termasuk Bu RT akhirnya tahu kabar bahwa yang bersangkutan meninggal. Dan mungkin setelah itu Bu RT melihat KTP dan mungkin melihat bahwa dia Islam, mungkin saya belum lihat ya. Nah, selama ini saya berhubungan baik dengan Bu RT karena kadang bercicat, bertanya tentang lingkungan. Itu ketua RT saya. Ya, dari itu beliau juga yang nyebarkan keluar Pak. Sebentar. Kalau dibilang bahwa masyarakat masjid atau jemaah masjid tidak peduli, dia punya nomor saya, dia tahu saya, dia kenal saya. Dia tinggal ngomong ke saya, Pak Ali nih, dia Islam, tolong bantuin. Nah itu ya. Bukan malah disebar ke media sosial. Rumah saya sama dia nggak lebih dari 50 meter Pak. Gitu. Alhamdulillah. Ya. Terus saya terbiasa ngurus urusan begini Pak, entah urusan tendanya, entah urusan segala macam kemaslahatan jenazah gitu.
Makanya tabayun di sini, Pak. Iya. Jadi jangan salah. Ya, jadi ini dua hal yang berbeda ya buat saya ya. Ini cara dia sendiri Bu RT. Saya nggak tahu nih. Saya juga nggak pernah tahu, nggak pernah punya Tapi Instagram benar ya, dan lain-lain. namanya Bu RT Bibar. Betul. Fotonya ini, fotonya orangnya nih. Ya betul dia. Itu yang bisa saya sampaikan Pak. Ya Pak, makasih. Ini Pak Fatman ini. Mbak, sedikit saya menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, perkenalkan Bapak saya Wayan. Bapak malas juga berarti. Mualaf. Malas juga nih. Kemudian alhamdulillah juga saya membantu Pak Ismail di pengurusan DKM. Saya juga membantu di pengurusan pembukaan makam setiap ada penyelenggaraan mungkin yang meninggal. Alhamdulillah saya dapat nikmat kesempatan untuk mengikuti turut serta melaksanakan segala sesuatunya. Saya juga kebetulan ada di pengurusan RW di seksi sosial. Nah, terkait dengan Pak Bagus, kebetulan tadi malam saya di sana Pak dengan bawa Pak RW dan pengurus RW ke tempat Pak Iwan ke tempat persemayaman di rumah duka Wasis di Tangerang. Jadi ada informasi yang pertama Pak Bagus itu memang orang Bali, kemudian ayahnya orang Bali. Kebetulan itu kalau di Hindu itu bapaknya itu seorang pedanda, jadi Pendeta. Iya pendeta. Jadi, nah saya sedikit mungkin yang kelewatan bahwa di dalam tradisi orang Bali dan Hindu itu kalau di rumahnya ada acara keagamaan, memang mayat tidak boleh dibawa pulang kami ya. Nah kalau di Bali kenapa tidak dibawa pulang? Kalau di Bali sudah terbiasa Pak. Di Bali sudah terbiasa kalau mayat itu tidak boleh dibawa pulang, dititipkan di kamar mayat rumah sakit biasanya. Di sana tidak ada rumah duka. Sudah terbiasa berhari-hari, berminggu-minggu sampai jenazah itu secara dapat waktunya diperbolehkan untuk melakukan upacara ngaben, boleh dibawa pulang. Ini dalam hal ini kebetulan di rumahnya, dia kan memang sering di lingkungan orang Hindu di khususnya Tangerang ini, dia memang tempatnya harus bukan penyelenggaraan upacara di rumahnya. Gitu. Kebetulan bulan ini ada acara di sini, jadi beliau memang tidak diperbolehkan pulang. Jadi bukan karena nggak tega di Jawa tega atau gimana. Nah saya luruskan kemudian. Nah dari yang tadi sampaikan terkait dengan agama, memang di dalam KTP-nya beliau itu Islam karena pernah berkeluarga secara Muslim. Ya, punya istri muslimah, istrinya. Setelah berpisah dengan istrinya. Beliau kan nggak ada pegangan. Nah ceritanya mau pulang, saya dapat kabar dari Pak Gatot, Pak Gatot dari warga RT 5 juga, katanya Pak Didi bahwa Bagus itu mau kembali ke rumah orang tuanya, tapi oleh orang tua disyaratkan bahwa dia harus kembali ke Hindu, gitu loh. Dia harus kembali ke Hindu. Mungkin itu secara lisan dan KTP-nya tidak dirubah. Dia mengatakan buktinya dia sudah kembali pulang dan mungkin di dalam lingkungan keluarganya itu bapaknya juga dia bahwa dia sebagai Hindu. Cuma saya nggak tahu memang di dalam Hindu itu apabila ada orang yang di luar Hindu menjadi Hindu memang ada ritualnya. Kebetulan bapaknya itu adalah pelaksana ritualnya. Nah, kami juga kemarin sempat diskusi dengan bapak kalau memang dia Muslim kita bantu. Kita akan bantu merujuk pada kifayah. Kita salah kalau kita tidak melaksanakan mengurus jenazah orang Islam meninggal secara Islami gitu. Nah ternyata memang seperti itu historinya gitu. Makanya akhirnya kami pengurus RW yang kemarin kita nggak bisa ngapa-ngapain karena Pak RW sendiri yang bersama keluarga kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau memang karena orang tuanya bilang kalau anaknya itu Hindu. Memang secara formal tertulis tidak ada. Mungkin Bu Biba tidak lengkap dapat informasi. Kalau menurut Pak Wayan, Pak Wayan juga orang Bali, dan berarti Pak Wayan ini mualaf. Menurut Bapak dia Muslim bukan? Kalau dari bukti-bukti perilakunya, ya saatnya kan ada sholat. Saya belum pernah lihat di sholat. Nah, ya udah berarti Bismillah. Saya tidak mendahului ulama atau sepuh. Memang saya ketika melihat ini saya kaget dan itu diviralkan. Saya lagi tidur tadi jam 10 sama anak, istri saya tinggal. Yang hubungin saya polisi, ajudan gubernur, banyak orang karena dia ngeteknya mualaf center. Nah, dan ini saya sengaja kita rekam. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Kita pelajaran buat semua orang. Ketika Anda mengaku diri Anda Muslim itu sholat.
Barang siapa 3 kali meninggalkan Jumatan dia kafir. Barang siapa nggak sholat dia juga kafir. Walaupun KTP-nya Islam. Saya sebelum masuk Islam KTP saya sudah Islam. Ibu saya, adik saya, keluarga saya semua KTP-nya Islam. Tapi mereka ibadahnya di gereja. Tuhannya bukan Allah, nabinya bukan Nabi Muhammad SAW. Jadi ini sengaja kita rekam Pak izin supaya tidak ada fitnah seperti ini lagi. Jadi saya sampai bilang saya nggak percaya kalau ada masjid segede ini dengan ribuan umatnya takut sama Hindu dan tokoh-tokohnya dia, nggak mungkin. Jadi ini fitnah yang disebarkan. Jadi mungkin hikmahnya Allah kirim kita ke sini, qadarullah izin ke sini. Allah nggak mau pengurus masjid dan jamaah Masjid Al-Wasilah ini difitnah, gitu Pak yang pertama. Ya jadi ini dari klarifikasi saya akan beritahu di grup-grup bahwa ya memang KTP mah banyak Islam KTP, ada Islam setahun sekali Pak. Saya coba nanya sholat id nggak dia? Saya tahu ada Islam yang coba datang setahun sekali sholat id. Tapi ternyata saya dapatkan bukti juga dari saya cek dari trace sampai saya dapat nih muka istrinya, mukanya dia nggak ada ciri-ciri khas Islam di sini, nggak berjenggot. Dia sudah terpisah dari sini. Iya, ini anaknya. Anaknya Nah, ya. ini Tapi nggak tinggal di sini. Iya, istrinya nih, ini istrinya. Oh, iya. Saya udah selidiki dulu kemana-mana. Jadi insya Allah kita semua yakin ya Pak, beliau bukan Islam. Ya supaya tidak ada fitnah dan supaya kita terbebas dari fardu kifayah. Jadi Bismillah, saya ucapkan terima kasih Bapak-bapak waktunya. Mudah-mudahan ini juga jadi nanti saya akan umumkan di Instagram saya Hani Kristianto bahwa ternyata dia bukan Islam gitu, supaya kita juga nggak difitnah bahwa bohong kalau pengurus masjid ini nggak peduli, bohong kalau tokoh-tokoh Islam nggak peduli gitu. Yang bicara itu namanya Bu Yaya, rumahnya di belakangnya dia. Iya, orangnya di Bandung sekarang. Bu Yaya ini temannya Bu RT. Belakang Bu Toni berarti. Ya Bu Toni, dipanggilnya Bu Toni. Jadi Bu Toni inilah ngomong keponakannya menyebarkan ke medsos. Nah kalau medsos kan bahaya Pak kayak begini. Kan saya bilang, Anda sedang di masjid. Bu Yaya itu sedang tidak ada di sini. Sedang di Bandung. Masya Allah. Dan ini tadi saya tadi tahu Bu Evi siapa, saya chatting sama dia. Ibu siapa? Saudara bukan. Saya tahu di tante saya. Tante ibu siapa? Saya ke polisi Pak tadi. Saya ke polsek dulu. Ada Pak Suhaidi kan Dimas. Langkah pertama untuk ambil mayat itu ke polisi. Saya nggak akan berintang sendiri ngambil, dituntut Pak. Kita masuk penjara. Jadi lalu kita cari tahu, polisi bilang polisi akan panggil. Saya harus bikin LP, polisi akan panggil Bu RT dan Bu Yaya yang mengatakan bahwa di medsosnya ini bahwa dia Islam. Terus tokoh-tokoh di sini pada diam. Terus Bu RT juga mengatakan kita takut karena nggak boleh sama bapaknya. Ini Bu RT ini Bu RT ini bilang iya dia Islam, tapi kita nggak berani karena bapaknya nyuruh kremasi. Jadi harus statement itu. Nah sebelum itu saya kesini Pak. Saya nggak mau dengar kata-kata 1-2 orang. Paling enak kan ke masjid, ada pengurusnya, ada jamaahnya, ada banyak saksinya. Jadi insya Allah ini hanya ya bahayanya media sosial ya. Iya, karena ini menjelekkan warga di sini. Warga nggak ada yang berani. Di sana banyak orang Bali tapi ribut. Alhamdulillah ada mualaf orang Bali malah sebenarnya. Iya, jadi mudah-mudahan ini Allah balas dengan pahala. Kalau bapak-bapak pengurus itu difitnah, jamaah muslim difitnah ya jadikan pahala juga. Ya fitnah muslim juga. Terima kasih Pak, Bayun ini memang sangat bagus sekali. Dan perlu ditarik Pak bahwa di sini pengurus masjid di sini, jamaah, pengurus makam, pengurus RW, RT kompak sekali Pak. Iya. Kalau ada meninggal langsung. Pasti Pak, masjidnya juga bagus. Kaget juga tadi dengar berita begitu. Iya kan ini saya tunjukin ya di medsos, jadi waduh ini kacau nih. Jadi teman-teman juga udah pada nunggu, saya bilang jangan dulu. Nanti ini bisa ribut antar agama terus kita yang malu gitu ya. Saya rasa yang marah duluan orang masjid bukan kita yang di luar. Saya dari Bogor Pak, ke sini jauh-jauh. Iya, harusnya jenazah saya rusak pakai alhamdulillah. Boleh saya potong Pak? Siap. Pertama bahwa terima kasih dengan semua ini. Terus selanjutnya bahwa memang saya atas nama jamaah masjid merasa perlu mengklarifikasi dengan yang namanya Evi dan Bu Yaya. Betul. Gitu ya. Harus. Nah, dan sebenarnya rentetan cerita ini yang Bapak alami, kami nggak pernah tahu. Iya. Kami nggak pernah tahu karena khususnya saya nggak tahu, jemaah yang lain tidak pernah menyenggol-nyenggol yang namanya media sosial. Iya. Saya nggak punya Instagram, saya nggak punya dan lain-lain, nggak ngerti sama sekali. Iya. Gitu. Nah, yang pasti bahwa hubungan saya dengan Bu RT baik-baik saja. Hubungan saya dengan Bu Yaya baik-baik saja. Bu Toni orang tahunya. Bu Toni. Bu Toni ya. Dan
insya Allah dengan yang lain pun baik-baik saja. Tidak ada sedang konflik, Hilaf tidak mereka ada mungkin. sedang itu dan lain-lainnya. Nah, kalau sampai ini tersebar dengan bahasa seperti itu, ya perlu ada Klarifikasi, Pak, klarifikasi harus. nanti. Nah, nanti saya kasih Karena ini bukti-buktinya. berbahaya banget nih. Ya ini kan jadi nggak enak nih dengernya. Ya mohon yang bersangkutan yang klarifikasi. Iya. Ya, kita cek, kita tanya. Saya hubungi Bu Biba nggak diangkat, nggak dijawab. Jadi ini dari Bu Biba, dari Bu RT lari ke Bu Toni ke ponakannya naikkan ke medsos. Orang-orang pasti hubunginya saya karena yang di tag mualaf center. Ini mualaf center gimana ini gitu. Ini mualaf baru meninggal mau dikremasi. Menurut saya simpelnya gini Pak, pada saat saya udah klarifikasi ke ini, saya bilang tolong di take down dulu. saya bermisal-misal Pak ya, pada hari itu kemarin jika Bu Bibah merasa takut, tidak boleh oleh orang tuanya dan lain-lain, saya masih hadir di situ. Iya. Harusnya dia bicara ke saya, Betul. gitu loh. Ini Bu Biba bilang begitu. Ya Anehnya dia pakai mungkin jelas. ditanya, mungkin kan perempuan Pak. Dari Bu Biba ke Bu Toni nyebar. Saya nggak ponakannya. peduli dia perempuan atau laki, saya pedulinya dia ketua RT Pak. Ponakannya nyebar kemana-mana gitu. Saya nggak peduli dia perempuan atau laki, Ya. saya peduli dia ketua RT. Ya sampai saya kan dari Bogor ke sini bukan takutnya saya salah langkah Pak. Makanya saya juga mohon maaf udah ganggu bapak-bapak. Nggak apa-apa Pak. Saya takut melebar. Jadi habis ini saya klarifikasi, saya kasih tahu Pak Dimas juga. Terus semua saya anaknya di medsos. Nggak ada tuh cerita itu, nggak ada tuh orang pasti nggak peduli, tokoh takut, nggak ada. Itu fitnah dan faktanya dia Hindu. Itu aja saya akan sebut ya, dia pernah Islam lalu dia balik ke Hindu. Ya, secara negara kita nggak bisa tahu. Tapi dengan teman-teman yang orang Bali sendiri Hindu, kalian kemarin ada bedanya Pak? Iya, banyak Pak. Saya punya banyak mualaf tuh orang Hindu di Tangerang banyak. Memang awal masuk Islam kaget ya, dimusuhin awal, tapi jadi baik lagi udahnya. Pertama aja. Iya, dan Islam kan memang ngajarnya kita damai Pak. Iya. Gitu. Mualaf saya tuh sering bahkan dipukul, tapi bapak ibunya, tapi kan wajib malah bagus. Habis dipukul nanya gimana kok pulang, biru walidain, tunjukin kalau kita ikhlas dipukul, kan dia malu jadinya. Berarti ini yang memviralnya itu si Evi kemana? Evi awalnya di Bomba, di Bandung ya. Bu Bibah itu komunikasi kan Bu Yaya. Bu Yaya ke anaknya, Bu Yaya lagi di Bandung, ngomong ke anak ponakannya. Si Evi itu. Iya, ponakannya naikin di Facebook naik ke IG. Yang pertama kali hubungi saya ajudannya gubernur Usep, lalu Pak Ibtu Alfan, Jawa Barat. Sampai Jawa Barat Pak, ini yang hubungin saya. Ini saya hubungin lagi. Coba Pak dimatiin dulu. Ya duluan ayah. Wah ini nih, dia kasih nomor RT juga dia. Ini kan ajudan nih, ajudannya kan. Nah, terus dia hubungin saya itu jam 22.18. Kemudian lihat kok ada begini nih, urgent sekarang kamu di FB. Yang kirim sampai dikasih nomor Bu Biba. Sampai dikasih setting dari sini semua, bukan dari Bu Bibanya tapi dari dia juga. Nah, dia tanya dari mana? Ini di grup-grup udah rame katanya di FB. Ya udah saya ke sana, saya bilang. Tunggu. Terus ini ada nih mau turun. Sampai polisi juga nanya nih. Saya naikin nih. Tapi dia polisi bilang kasihan kalau masih muslim. Saya minta tolong di profiling Bang. Profil langsung. Makanya saya dapat fotonya. Dapat foto mantan istrinya, Rena Asilawata. Terus ya udah deh saya tabahin dulu gitu. Kan kalau salah-salah ini kan ngabur-ngabur Bu RT sama itu datang nih masa misalnya LBR mau ngambil mayat nggak tahu ajak ujuk apa. Iya, jadi ya insya Allah saya izin habis ini saya posting. Saya bilang bohong semua itu dusta dan fitnah ke pengurus masjid dan jamaah dan tokoh masyarakat di sini. Nggak ada itu cerita begitu. Gitu ya lain. Makanya saya bilang tadi, Bu, saya lebih senang dengerin dari masjid. Karena begitu saya cek komplek Puri ini di map ada masjid gede banget namanya Al-Wasilah, ini masjid gede nih, bukan musola nih. Terus orang muslimnya lebih banyak dari Hindu di sini. Jadi saya udah feeling awal nggak mungkin lah kita takut ngejalin fardu kifayah gitu. Cuma supaya nggak ada fitnah di luar, saya memang izin tabayun Pak. Bu Yaya itu di rumahnya ada pengajian berangkat tapi mungkin Pak Bu RT beranggapan bahwa Bu Yaya itu salah paham, makanya mungkin ngaji ke Bu Yaya. Oh. Ya, dia ustazah di. Iya. Ini Pak, ini Pak. Ini pengurus RT. Ini sebenarnya
Saya kemarin ngurus semuanya di rumah sakit semuanya seperti itu. Bapak Pak Iwan? Enggak, saya datang saya ngurus dari sini bawa ke rumah sakit, semua persiapan apa semua kebutuhan beliau untuk ini keluarga sebenarnya sudah semuanya siap, mengurus Niki, dokter apa semua dokter siap ini semuanya. Pertanyaan seperti apakah dia Islam atau tidak, apakah ada ke masjid atau tidak, itu sudah jadi pacokan dari teman-teman kita untuk bertindak di sini sebetulnya. Jadi berdasarkan itu malam situasi yang seperti ini sebetulnya nggak perlu terjadi. Saya juga kaget tiba-tiba ada di medsos ada berita seperti itu luar biasa banget. Mungkin pengalaman juga bagi teman-teman. Hal ini supaya sebetulnya kita coba netralisir sedemikian rupa, nggak ada istilahnya macam-macam kejadian macam-macam seperti Pak Wayan tadi. Ada kebiasaan yang dilakukan oleh Hindu seperti itu, dia harus membawa ke sana dulu caranya, bukan karena dia tidak sayang dengan dia, tapi karena ada acara yang sudah kemudian tradisinya dia yang sebelum dipromisi dibawa ke sana. Jadi dengan keputusan itu kemarin itu di bulan persiapan di sana di pemberangkatan pun kita sudah damai-damai aja kok, nggak pernah saya kan di medsosnya damai dengan teman-teman dari ini apa semuanya, nggak ada yang mengompor, nggak ada, kita malah bahkan ada persediaan dia juga dari ini, dia juga menyediakan ambulan, tapi kita ikut sediakan ambulan sendiri, kita punya ambulan di sini dari warga kita mau sana, jadi benar-benar pribadi, jadi tidak ada masalah di dalam hal itu. Nah, masalah KTP itu yang mungkin solusinya yang kita memang tanyakan semuanya, seperti yang di Pak Kris tadi bilang, tanyakan apakah di dia sholat di sini atau tidak, ada pernah sholat. Saya juga sama tanyakan ke teman-teman semua, apakah ada yang melihat Pak Bagus ini, dia orangnya sangat baik banget Pak, secara dia sesuai koordinasi satpam di sini tuh orangnya jualan sosialnya cukup bagus banget di situ. Nah tapi itu tadi yang mungkin bilang benar teman-teman, saya juga ada di malam diskusi juga itu semuanya. Apa yang ditanyakan Pak Kris adalah pertanyaan seperti itu untuk melepaskan kita dari beban partisipasinya kita, supaya kita nggak macam-macam atau apa. Tabayun artinya apa? Ya kita tanyakan dia sholatnya, ada yang pernah sholat nggak di masjid ini atau tidak? Gitu. Makanya benar Pak Kris datang ke masjid, yang pengurus yang tahu dia pernah, tapi saya juga nggak pernah juga melihat sebenarnya Pak Bagus ini untuk datang ke masjid gitu ya. Jadi itu Pak Kris mungkin. Jadi secara kita dengan umat yang berbeda di komplek ini itu nggak ada masalah, dan dari pihak keluarga pun juga kita kemarin lepasnya juga. Bahkan tadi malam saya nggak pernah tempat Pak Wayan dengan teman-teman tim sebetulnya dari warga juga kita yang sini ke sana melihat kondisinya bagaimana, nggak lepas juga. Ini ibaratnya apa? Sebelum itu ada pasca apa? Kita datang mulai foto-fotonya ada, datang ke tempat ramesi dilihat di sini gimana. Di grup ada kok fotonya ya? Di grup ada fotonya. Hanya mungkin hikmahnya supaya ini juga ada ukhuwah Pak. Ya mungkin Bu Yaya dari nanti saya minta nomor DKM, saya tunjukin bukinya, saya kirimkan supaya nggak jadi sekedar omongan. Saya orang Bogor nggak mungkin bisa tahu kasus ini. Makanya saya kaget. Terus terang saya kaget. Dan ini kan viral di medsos. Nah, nanti nanti saya sudah sampaikan. Bisa begini. Iya, saya bukan tahu dari Bu Yaya awalnya, bukan dari Bu Yaya, bukan dari Bu Evi, tapi dari ajudan gubernur. Ajudan gubernur ya di Facebooknya namanya Evi Rosiati. Saya DM nggak bisa, saya komentar nggak bisa. Nah ternyata dia kirim pesan ke Instagram saya. Nah, di Instagram saya ada jelas semua. Terus saya bilang, Bu, maaf, saya kurang percaya dengan apa yang Ibu katakan. Karena saya sudah sangat sering ngurus jenazah, ngambil jenazah. Saya hanya dengar dari pengurus masjid atau RT RW setempat. Kenapa saya percaya? Ada screenshotnya dari RT itu, Bu Habibah itu. Nah kendalanya ibu itu saya nggak bisa hubungi. Nah terus karena sudah viral, sudah rame, ada banyak sekali Pak. Kebetulan kalau untuk mualaf memang sering ke saya. Cuman karena udah rame, saya sudah tahan dulu. Saya tabayun dulu. Saya sudah ke polisi dulu tadi. Pak polisi kasih nomornya Pak Iwan. Terus bilang Pak, Bapak udah Bapak tunggu aja.
nggak usah ikut. Tadi polisi mau nganter, nggak usah lah, bapak lagi capek. Saya kan muslim, saya sholat aja di masjid, nanti nanya sama guru itu selesai. Gitu. Dan saya yakin ini kayaknya memang ini ada hoak, ini yang nyebar, nggak tahu perkara, main sebar. Kenapa Bu Bibah sebarkan KTP-nya itu saya sayangkan. KTP-nya jangan disebar di medsos, orang yang nggak paham, yang tahu saya tahu KTP-nya Islam. Saya kebetulan keluarga saya dan saya belum Islam udah Islam Pak KTP saya. Ibu saya masih Katolik nih, KTP-nya Islam. Gitu, tapi ke gereja. Kenapa orang banyak pakai KTP Islam? Kalau ngurus paspor, nggak ribet Pak, jujur aja. KTP Islam selesai tuh. Gak ribet ngurus. Coba KTP-nya bukan Islam ngurus, minta SPKRI, minta ini, minta itu, N1, N2, palanya pecah gitu kan. Nah itulah birokrasi kita, akhirnya banyak orang seperti itu. Tapi apa itu Islam? Islam adalah orang berserah pada Allah dan yang pasti dia harus sholat. Buktinya Islam dan Islam bukan itu cuma satu. Sholat enggak sholat kamu bukan Islam. Sudah mudah-mudahan bermanfaat. Mohon doanya Bapak Ibu, saya didoakan juga supaya saya bisa istiqomah, jauh dari penyakit hati dan bisa bermanfaat di Islam. Kayak teman saya Ko Dondi ini yang sering menghadapi kaum kufar, sering kristologi, debat. Doakan Pak, dia takut sama istri juga. Saya nasional Pak. Ini ya suka di tempat dua itu. Iya. Dondi Pak. Dondi ya, yang di itu YouTube Pak. Iya. Ya, banyak ya. Kemudian pindah kembali lagi, anaknya menjadi mualaf. Yang saya inginkan sih, bukan saya harapkan gitu ya. Kita ada bimbingan untuk para mualaf yang ada di sini, terutama khususnya. Kalau sekiranya kalau saya minta bantuan mungkin tepatnya bisa di sini atau di mana gitu. Di sini. Saya sendiri mengalami Pak, saya sendiri mengalami pada saat saya mualaf sebenarnya. Saat saya mualaf, saya tuh bingung, saya mau kemana gitu karena istilahnya saya kan dari nol sama sekali nggak tahu gitu ya apa kewajiban saya, bagaimana hukum-hukumnya. Saya berharap ingin teman-teman yang mualaf di sini itu ada bimbingan sampai mereka paham apa hukum-hukum kewajibannya, apa bagaimana menjalani kehidupannya bagi seorang muslim gitu. Kalau memang dia meninggalkan sholat, apa konsekuensinya? Saya ingin seperti itu kalau Bapak bisa bantu. Bisa. Mungkin saya bisa koordinir. Sekarang nggak usah jauh-jauh, saya minta nomor ketua DKM masjid atau pengurus masjid, langsung saya kasih bukunya. Kami punya satu buku, yang buku ini kalau dibaca, ini saya bukakannya. Ini harus diberikan kepada mualaf. Ini panduan hijrah. Apa sih bedanya buku kami dengan buku-buku yang ada di luar? Saya tunjukin contohnya. Nah, contohnya di sini kalau orang dikasih buku Iqra atau buku tata cara sholat, mereka lupa bahwa kami ini ketika masuk Islam nggak bisa baca, nggak tahu apa-apa Arab. Jadi buku kami begini bunyi. Contoh, mau sholat, ada tulisan alif lam lam ra, Allahu akbar. Ada artinya. Jadi dia tahu Allahu akbar itu artinya Allah Maha Besar. Terus juga ada kayak misalnya surat Al-Ikhlas atau Al-Fatihah. Nah, ini misalnya surat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ini di bawah juga ada artinya, ada latinnya, Pak. Jadi mereka bisa membaca dengan artinya. Dan ini sekiranya berkenan saya berikan ke pengurus masjid. Bentuknya filenya PDF, tapi bisa digunakan juga, nanti bisa di-print. Nah, bukunya ada, Pak. Ini buku memang spesial kita bikin supaya orang-orang baru masuk Islam tahu cara sholat, cara wudhu. Ada dua cara sholat di sini, atau kunut atau enggak. Silahkan Anda pilih yang mana Anda mau. Pertanyaan buku itu misalnya Bapak secara langsung bisa memberikan bimbingan bisa nggak ya? Bisa Pak, bisa Pak. Di tempat kami ada Pak seperti itu Pak. Iya. Maksudnya seperti itu karena saya lihat anak-anaknya yang banyak sih orang bisa ya. Iya. Mereka sudah mualaf, tapi tidak muncul di masjid gitu loh. Iya. Nah, Nanti mungkin mereka malu apa gimana, tapi kalau mungkin mereka belum punya pegangan, dia sudah mualaf. Biasanya orang kalau nggak mau ke masjid itu nggak bisa sholat, Pak. Itu dia makanya contohnya saya. Bagaimana supaya mereka harus ini juga punya bekal. Enggak sama. Ada yang juhur bunyi loh. Juhur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wah, juhur akhirnya udah pakai suara lagi. Siapa si Glenn? Terus ya memang begitu, tapi nanti insyaallah kita ada modulnya. Dan saya kebetulan juga pengurus masjid. Alhamdulillah saya sudah punya masjid Pak, membangun masjid gitu.
masjid kami adalah satu-satunya masjid yang sampai saat ini alhamdulillah kita 24 jam nggak pernah tutup. Ada kamarnya, ada tempat untuk mualafnya, makan, minum semua gratis gitu ya Pak ya. Itu namanya Masjid Asidik di Cikeas. Cikeas. Di Cikeas ya? Ya, ini masjidnya kayak gini Pak. Ya pinggiran Bogor. Kayak gini. Ya. Perbatasan. Cikeas Asidik. Ini masjid saya kayak gini. Nah, di dekat tempat SBY. Nah ini masjid mualaf, kalau orang mau tahu inilah masjid mualaf. Bisa ke sini, bisa ke Babak Alun, Samudra ya. itu banyak Pak Alta. Bangun Samudra. Bangun Itu Samudra. dua tempat sama kita. Saya ketemu di masjid di sini di Telkom. Enggak, Pak Hamka di Sentul sama di Jalan Tol Desari Pak. Tapi nggak apa-apa nanti izin Pak kalau ada nomor yang biasa simpan nomor siapa? Simpan aja teman. Dari Bu RT. Cuman Bu RT pedomannya cuman KTP. Nah, saya sedang di masjid Kang. Sekarang ini saya stiker di depan jamaah. Nah, di sebelah saya juga ada mualaf Hindu yang kenal juga. Dia memang pernah masuk Islam, terus dia udah balik lagi ke Hindu. Dan dia nggak pernah sholat. Iya, dia nggak pernah sholat. Jadi nanti ditegur aja, saya tegur juga orangnya. Tolong jangan sebarkan di medsos kalau belum jelas, apalagi ngomong warga tokoh-tokoh muslim nggak peduli, orang masjid nggak peduli, itu fitnahnya luar biasa itu akhirnya ke saudara-saudara kita seiman. Iya betul. Ya gitu kan, laporannya salam ke Bapak. Clear, nanti habis ini saya posting Kang. Turun Kang, assalamualaikum. Nah. Ya, salam.